Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Salsabila Nakia Arifin, notar 22011370, kelas TD23. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap digitasi pada peta. Tahap pertama yang perlu dilakukan yaitu mengklik editor, kemudian mengklik start editing. Tahap selanjutnya adalah dengan mengklik katalog, kemudian mengklik kanan dan memilih new, kemudian memilih shape file. Untuk bagian point of interest, kita menggunakan feature type point dan memilih datum WGS 1984. Untuk tahap selanjutnya masih sama seperti sebelumnya dengan mengklik kanan new, kemudian memilih save file. Dan untuk bagian jalan, sungai, dan garis batas kita menggunakan polyline. Dan untuk datum kita masih menggunakan WGS 1984. Dan untuk bagian yang terakhir kita menggunakan polygon untuk tata guna lahan. Dan untuk datumnya kita masih menggunakan WGS 1984. Tahap selanjutnya adalah dengan mengklik create feature, kemudian memilih option, dan memilih new template. Misalnya kita memilih jalan. Setelah memilih jalan, kemudian kita mengklik finish. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Tahap selanjutnya dengan mengklik table of content, lalu mengklik kanan pada bagian jalan, kemudian open attribute table dan memilih option pada bagian table dan mengklik add field. Kemudian mengganti nama menjadi keterangan dan memilih tipe dengan menggunakan teks, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada bagian tata guna lahan dan POI. Tahap selanjutnya adalah dengan mengklik create feature, kemudian mengklik organize feature, dan memilih bagian tata guna lahan dengan mengganti nama menjadi air sesuai pada keterangannya, lalu mengklik apply dan OK. Lakukan hal yang sama pada bagian tata guna lahan lainnya sesuai dengan yang tertera pada legenda pada peta.
Tahap selanjutnya adalah mendigitasi pada bagian peta. Hal yang pertama dilakukan adalah mengklik create feature, lalu memilih bagian bangunan, kemudian disesuaikan sesuai yang ada pada legenda. Contohnya, kita akan mendigitasi bangunan. Kita memilih bagian kotak hitam, lalu mengklik bagian kotak hitam tersebut sesuai yang ada di peta. Untuk mengecek hasil pemberian titik, kita bisa mengklik table of content, lalu mengklik pada bagian POI dan mengklik open attributable. Di sini sudah tertera bagian-bagian yang sudah kita beri titik tadi. Contohnya bangunan, rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadat. Tahap selanjutnya adalah memberikan garis pada bagian-bagian jalan sesuai pada legenda. Yang pertama dilakukan adalah dengan mengklik create feature, lalu memilih contohnya jalan tol nasional. Caranya adalah kita hanya perlu memberikan titik-titik di sepanjang jalan tol nasional yang ada pada peta, sesuai dengan garis yang sudah tertera pada peta. Langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan snapping toolbar dengan mengklik editor lalu mengklik snapping. Agar garis tidak mudah bergerak saat kita melakukan digitasi, kita bisa mengklik editor, option, lalu mengubah sticky move tolerance menjadi 100 pixel, kemudian klik apply, lalu OK. Tahap selanjutnya masih sama seperti cara sebelumnya dengan memberikan titik-titik sesuai dengan bentuk jalan yang ada pada peta.
Pada tahap ini, kita memberikan bingkai pada bagian peta dengan mengklik di bagian air dan mengklik rectangle. Fungsinya adalah untuk memberikan kotak pada bingkai peta. Setelah memberikan bingkai pada peta, maka hasilnya akan seperti yang ada di dalam tampilan ini. Untuk mengubah warnanya, kita bisa mengklik bagian tata guna lahan dan mengklik hollow lalu mengklik OK. Selanjutnya kita akan membuat poligon air dengan mengklik air lalu memilih poligon dan jangan lupa untuk mengklik cut polygon tools. Selanjutnya kita bisa memulai memberikan poligon pada bentuk air ini. Pada saat memberikan titik, diusahakan harus sesuai dengan bentuk area yang ada di dalam peta. Tahapan selanjutnya caranya masih sama seperti sebelumnya dengan mempoligon area yang akan didigitasi.
Untuk melihat hasilnya, kita bisa mengklik table of content, lalu mengklik di bagian digitasi bahan. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk warna-warnanya bisa diubah sesuai kemauan atau sesuai kebutuhan dengan mengklik di bagian tata guna lahannya. Nah, bisa berubah-berubah seperti yang kita inginkan atau kita butuhkan. Ini merupakan hasil akhir dari digitasi kita. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.